Perkenalkan, saya Fandi. Saya salah satu mentor dari APKN. Nah, di sini mungkin yang rekan-rekan baru bergabung ya. Apa sih APKN ini? Nah, APKN ini adalah Asaga Pegiat Keruminansiaan Nuswantara. Nah, Asaga ini apa? Asaga ini adalah perkumpulan atau asosiasi di mana anggota kita adalah rekan-rekan yang berkecimpung di bidang ruminansia atau ternak yang memamah biak. Biasanya ini adalah sapi, kambing, domba, dan juga ada kerbau ya kadang-kadang yang ikut di grup kita. Kita mau menyampaikan ilmu peternakan yang belum sampai. Jadi harapan kami peternak yang ternaknya 1, 2, 3, 4 atau 5 ini nggak perlu kesulitan kalau mau konsultasi soal kesehatan, soal pakan, soal pembibitan dan pembenihan atau buntingan ya, itu nanti tidak kesulitan. Jadi tujuan utama kita edukasi. Kebetulan kita juga ada rekanan dari beberapa kampus termasuk Universitas Muhammadiyah Malang nanti siap mendampingi program kami. Karena sekarang ini ternak 1, 2, 3, 4, 5 saat kasusnya ini terjadi sakit atau pakannya bermasalah, ke diare, nggak bisa BAB atau apa, kadang-kadang kesulitan untuk mencari penanganan gitu Mas. Jadi nanti saat wadah APKN ini kita sediakan, bisa konsultasi kasus sakit tengah malam, konsultasi ke kita. Pakan misalkan ada kendala, konsultasi ke kita juga. Itu yang mau kita edukasikan. Sistem integrasi antara peternakan dan pertanian dan berkelanjutan sehingga pertanian dengan cara memanfaatkan semua limbah-limbah pertanian yang ada. Jangan sampai limbah-limbah pertanian yang ada itu dibakar atau dibuang secara percuma di lingkungan pertanian yang ada. Jadi saya kebetulan diberi amanah untuk menjadi sekretaris pusat di APKN kantor kami di Bekasi. Kemudian selain itu saya juga dipercaya untuk menjadi salah satu mentor dari APKN. Nah, nanti di grup ini selain saya juga ada beberapa mentor, ada Mas Kukuh, ada Bu Ami, kemudian ada lagi Mas Tristan, ada Mas Rizky dan juga Mas Ilham. Ini untuk yang grup yang Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nanti untuk di Jawa Barat nanti ada Bang Hasmi yang juga mentor di Jawa Barat dan Banten. Nah, rekan-rekan ternak semua dan teman-teman yang baru gabung, jadi siapa sih yang bisa gabung di APKN ini? APKN ini bisa, yang bisa bergabung semuanya bisa bergabung di sini. Cuma di grup ini kadang-kadang untuk rekan-rekan yang di grup langsung jualan atau langsung mempromosikan produk itu memang tidak kita izinkan, karena kelas di WA ini kita peruntukkan untuk peternak pemula khususnya yang ada kesulitan di peternakan. Nanti ada sambutan juga dari ketua kami Dr. Sotikun dari IPB untuk melakukan sambutan, cuma ini waktunya belum kita jadwalkan. Jadi materi kita buat aja sebelum sambutan dari beliau sambil kita nunggu. Dan juga nanti ada beberapa rekan dari beberapa ini ya kampus akademisi yang mengisi di kelas kita juga. Jadi ini nanti kita akan bahas pakan ternak ruminansia. Nah, apa sih pakan ternak ruminansia di sini? Jadi banyak teman-teman yang di tengah malam kembung atau diare atau mati. Nah, ini rata-rata dipengaruhi dari pakan ternak dulu. Jadi pakan ternak ini selain dia bisa membuat ternak itu gemuk, ternak itu memproduksi susu yang banyak, pakan ini juga yang menyebabkan ternak itu sakit, ternak itu mati, dan juga ternak itu kurus juga dari pakan. Jadi kita akan kupas seputar pakan dasar untuk rekan-rekan semua. Nah, pakan ternak adalah bahan yang diberikan kepada ternak untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya. Ini bisa terdiri dari dedaunan, rumput-rumputan, kemudian biji-bijian, ada konsentrat, dan juga limbah pertanian, limbah industri, dan juga limbah olahan rumahan, dan juga nanti ditambah dengan suplemen nutrisi lainnya. Nah, tentunya pakan-pakan ini, bahan-bahan ini kita berikan harus kita pilih supaya tidak mengganggu pencernaan dan juga tidak mengganggu di kesehatan ternak.
Nah, terkadang kesalahan memilih ini akan terganggu di pencernaan dan juga akan terganggu di kesehatan ternak gara-gara kita salah memilih pakan. Nanti akan coba kita breakdown ya, kita uraikan macam-macam jenis-jenis pakan ternak supaya kita nanti bisa dapat mengetahui bahan ini mengandung ini atau bahan ini sumber ini nanti untuk formulasi kedepannya biar lebih mudah. Kemudian tujuan pemberian pakan ternak ini adalah untuk apa? Untuk memastikan bahwa ternak ini mendapatkan semua nutrisi yang diperlukan untuk pertumbuhan, untuk berproduksi dan untuk bereproduksi. Nah, biasanya di peternakan yang dibutuhkan adalah yang diproduksi itu adalah daging, kemudian susu, ada juga wool atau bulunya, dan juga memproduksi cempe atau anakan, itu untuk yang ternaknya breeding. Jadi dibagi menjadi milking, fattening, breeding, dan juga peternakan wool. Nah, formulasi pakan nanti akan disesuaikan dengan apa yang akan kita produksi. Kalau kita mau memproduksi susu atau perah misalkan, nanti biji-bijian dan kacang-kacangannya ditambah, dan nanti untuk yang breeding nanti akan beda lagi, untuk wool juga nanti akan beda lagi formulasi pakannya. Tapi di sini akan kita coba kupas secara mudah ya, secara dasarnya. Jadi formulasi pakan ternak nanti disesuaikan dengan tujuan, kemudian jenis hewan ternak, usia, dan juga tingkat produksi, dan juga kondisi dari kesehatan mereka. Nah, akibat-akibat yang sering dihadapi di peternakan biasanya kurus, keguguran atau prematur, kemudian tidak keluar susu, kemudian cempe kecil dan cempe tidak sehat, gangguan pencernaan, sakit, gizi buruk atau stunting, dan juga kematian yang mendadak. Nah, ini rata-rata diakibatkan oleh awalnya dari salah satunya dari pakan. Baik pakan yang diberikan ini kurang tepat dari bahannya, ataupun kurang tepat dari komposisinya, ataupun nanti kurang tepat cara pemberiannya, juga nanti akan berpengaruh ke dalam hewan ternak ini. Jadi jangan sampai kita memberikan suatu bahan, kemudian bahan itu nanti akan berpengaruh ke kesehatan ternak tersebut. Itu yang akan kita hindari. Kemudian selanjutnya, untuk kita terhindar dari problem-problem ini, kita akan belajar soal klarifikasi pakan ternak. Nah, berdasarkan kandungan nutrisi atau kandungan kimianya, bahan-bahan pakan dibagi menjadi 8 ya, kurang lebih. Jadi yang pertama hijauan atau serat kering, kemudian yang kedua nanti ada konsentrat, yang selanjutnya ada silase, yang keempat sumber energi, kelima sumber protein, pakan sumber mineral, dan ketujuh itu suplemen, kemudian yang kedelapan adalah adiktif. Nanti yang kesembilan ini air. Nah, air ini kadang sering kita kesampingkan, padahal ini sangat dibutuhkan untuk ternak bertumbuh dan berkembang. Ya, berdasarkan kandungan kimia atau nutrisinya dibagi menjadi 8 kelompok. Yang pertama tadi adalah hijauan atau serat kering. Nah, hijauan atau serat kering ini adalah bahan pakan yang memiliki serat tinggi, jadi serat yang dapat dicerna atau terdegradasi secara perlahan. Kemudian serat ini sangat penting untuk merangsang bakteri di dalam rumen untuk membuat bubur rumen. Nanti bubur rumen ini biasanya merupakan pasta yang itu berkualitas tinggi, energinya tinggi, dan ini dibuat dari pakan yang awalnya bernutrisi rendah atau berkualitas rendah. Jadi ruminansia ini bisa mengubah dari pakan yang kandungan nutrisinya rendah menjadi pakan yang nutrisinya layak untuk mereka, dan ini dibantu oleh mikroba, probiotik, dan juga mol, kapang, dan lain-lain yang bekerja di dalam rumen untuk mengolah bahan-bahan tersebut menjadi bahan yang layak untuk dicerna oleh mereka atau bisa dicerna oleh pencernaan mereka. Nah, hijauan atau serat kering ini akan dibagi menjadi 3. Yang pertama yang rumput liar atau hijauan liar. Ini proteinnya biasanya rata-rata antara 3 atau kurang. Kemudian
Untuk yang kedua, yang hijauan atau bahan serat kering yang dibudidayakan ini biasanya yang berprotein 3 sampai 5. Ini yang rata-rata dibudidayakan atau dipelihara oleh peternak. Kemudian yang produktif ini adalah sebenarnya yang proteinnya lebih besar dari 5%. Nanti rekan-rekan bisa googling ya di HP, rumput apa sih ini yang kandungannya proteinnya tinggi, nanti bisa ditanam untuk memperbarui stok hijauan kita yang sudah ada. Jadi kalau di lahan sudah ada mungkin rumputnya masih rumput yang rumput lapang atau rumput di pematang sawah, itu biasanya proteinnya rendah. Nanti untuk mendapatkan protein yang tinggi kita bisa menggunakan kayak misalkan gama umami, pakcong, odot, itu kan lebih tinggi nutrisinya daripada rumput gajah, rumput kolonjono, king grass, itu kan di bawahnya. Nanti bisa kita pilih rumput apa sih yang akan kita gunakan. Nah, untuk serat kering ini biasanya jerami. Jadi di sini ada gambar yang bapak-bapak mengangkut jerami kering. Kemudian di bawah ini ada kotak coklat, ini adalah hai. Jadi hai itu adalah hijauan yang dikeringkan secara alami sehingga nutrisinya tidak banyak yang terbuang. Jadi hanya membuang airnya saja dan itu bisa digunakan untuk sumber serat utama di ternak. Kemudian yang kedua, bahan konsentrat. Bahan konsentrat adalah pakan yang digunakan dengan bahan lain atau dipadu dengan bahan lain untuk meningkatkan keseimbangan nutrisi. Nah, nantinya ini akan dicampurkan dan akan menghasilkan pakan lengkap atau complete feed. Nah, pakan konsentrat ini umumnya adalah pakan yang dengan kandungan gizi yang tinggi. Jadi menurut kandungannya nanti konsentrat akan dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama adalah konsentrat energi tinggi, itu biasanya energinya tinggi atau TDA-nya tinggi, kemudian proteinnya nanti cenderung rendah antara 8 sampai 11%. Dan yang kedua adalah konsentrat protein tinggi. Nah, konsentrat protein tinggi ini atau disebut protein feed ini mengandung protein yang tinggi, yaitu di atas 15%, itu dikategorikan sebagai konsentrat dengan protein tinggi. Jadi ada teman-teman yang terkadang salah, jadi aku ngasih pakan ini tapi kok nggak gemuk dengan konsentrat ini. Jadi terkadang konsentratnya ini belum dilihat kandungan proteinnya berapa. Jadi ada konsentrat yang tinggi energi, ada konsentrat yang tinggi protein. Nah, kalau energinya berlebih kemudian protein ini kurang, itu nanti juga akan mempengaruhi produktivitas di ternak kita. Jadi nanti sebelum memilih konsentrat, yang kita perlu buat acuan adalah pK-nya ini berapa begitu. Selanjutnya ada silase. Nah, kategori silase adalah jenis pakan ternak yang terbuat dari tanaman dedaunan hijau yang diawetkan dengan pengasaman atau fermentasi. Jadi silase ini terkadang dari rumput, dari dedaunan hijau, dan juga dari bahan kering, misalkan jerami atau rendeng kacang atau jerami kacang, jerami kedelai, itu juga bisa kita fermentasi atau kita silase ya, itu nanti juga bisa. Jadi tidak harus bahan basah di sini, tapi kalau bahan basah juga bisa digunakan di sini. Nah, rerumputan ini dipotong-potong kemudian difermentasi untuk mempertahankan nutrisinya. Jadi yang dipertahankan di sini adalah kandungan gula, kandungan protein, dan juga kandungan karbohidrat yang terkadang ada yang mengandung karbohidrat dan juga dedaunan yang ada lemaknya juga ada. Jadi ini semaksimalnya akan kita pertahankan nutrisi-nutrisi itu supaya nanti bisa dicerna lagi untuk dicerna oleh hewan yang kita ternak. Jadi semua jenis tumbuhan atau semua jenis daun ini bisa diolah menjadi silase ini. Jadi kalau sering kita bahasakan, yang tidak bisa diolah adalah daun telinga dan juga daun pintu. Nah, itu yang tidak bisa diolah. Jadi keuntungan untuk menggunakan silase ini menghindari kehilangan nutrisi. Jadi saat disimpan di kondisi anaerob atau kedap udara dan difermentasi, nutrisinya akan
eh, dipertahankan. Kemudian memastikan produksi susu yang tinggi. Ini sebenarnya tidak cuma susu, jadi memastikan produksi susu dan juga daging yang bagus ya. Jadi dengan pengolahan silase ini akan meningkatkan nilai nutrisinya, jadi diharapkan nanti bisa mempertahankan produksi susu, produksi daging, dan juga produksi tempenya akan stabil atau tetap dalam kondisi yang prima. Kemudian selanjutnya mengurangi efek racun. Nah, mengurangi efek racun ini yang sering diabaikan rekan-rekan pemula. Jadi kadang daripada ribet-ribet kita membuat silase atau fermentasi, mending kita kasihkan langsung, dan ternyata ada efek keracunan lah, kemudian ternak gak gemuk-gemuk. Nah, ini terkadang dipengaruhi dari efek racun atau anti nutrisi yang ada di dalam dedaunan atau bahan pakan tersebut. Nah, menaikkan gizi dan daya cerna makanan. Jadi nutrisi yang ada di bahan yang difermentasi atau disilase itu nanti akan ini ya, akan naik. Jadi naiknya nanti beda-beda tergantung bahannya dan tergantung perlakuan atau cara kita memfermentasi. Itu nanti juga akan dipengaruhi oleh mikroba yang kita pilih untuk melakukan fermentasi ini tepat atau tidak. Nah, selanjutnya penyimpanan hijauan dalam kondisi yang optimal dan lama. Jadi ini adalah salah satu bentuk efisiensi di peternakan. Jadi nanti akan lebih efisien di ini ya, waktu dan juga tenaga. Jadi misalkan satu hari ini kita ngarit banyak sekalian, ada 10 karung atau 50 karung, nanti difermentasi atau disilase dalam satu wadah. Nah, itu nanti beberapa hari ke depan, bahkan 1-2 bulan ke depan, kita tidak perlu ngarit tiap hari. Jadi waktu kita bisa kita gunakan untuk yang lebih produktif lagi. Jadi terkadang kan ternak 1, 2, 3, 4 atau 5 ini tiap hari ngarit terus, jadi 2 jam 3 jam digunakan untuk ngarit, dan ini kadang-kadang udah capek-capek ngarit dan tidak difermentasi dulu, terkadang ada bibit cacing yang di situ, kemudian ada lagi nanti racun yang di situ, dan itu kadang tidak sesuai dengan effort atau kerja keras yang kita gunakan untuk ngarit. Jadi selain untuk mempermudah penyimpanan dengan proses fermentasi atau silase ini, kita akan menaikkan nutrisi dan juga menghindari zat-zat yang memang ini menimbulkan masalah di pencernaan atau kesehatan hewan tersebut. Nah, ini yang paling penting dan banyak dicari adalah solusi untuk mengurangi bau pengisi daging. Jadi bau pengisi daging ini akan berkurang saat kita menggunakan pakan silase atau fermentasi. Kemudian bau dari kotoran hewan yang dihasilkan juga akan lebih rendah. Jadi nanti tidak mengganggu lingkungan. Nah, kemarin ada yang testimoni masuk ya, beberapa kali memfermentasi kemudian ada kegagalan, ternyata ada lubang di tempat fermentasi itu. Jadi nanti kalau fermentasi, kalau kita menggunakan plastik atau terpal itu jangan sampai terbuka. Dan kemarin di rekan yang masih beberapa kali itu gagal, ternyata ada lubang, dan saat kita berikan sampel probiotik kami yaitu probiotik Revit, kemudian digunakan di peternakannya, dan itu hasilnya tidak busuk lagi. Jadi terkadang karena probiotiknya yang kurang tepat, atau kadang-kadang ada probiotik yang mati juga. Nanti akan kita jelaskan di video selanjutnya atau di kelas ya nanti, bagaimana bakteri itu atau mikroba itu bisa mati. Jadi terkadang rekan-rekan menggunakan ember yang bekas parfum, bekas sabun, ataupun bekas minyak, dan itu kadang-kadang membuat mikroba yang digunakan itu mati, dan tanpa diketahui itu digunakan untuk melakukan proses fermentasi, dan akhirnya fermentasinya gagal. Kemudian yang kedua juga dari lokasi. Jadi terkadang fermentasi ini terlalu terpapar sinar matahari dan itu panas, dan panas sinar matahari ini terkadang juga mempengaruhi, di beberapa kasus mempengaruhi dari keberhasilan proses fermentasi juga.
Cuma nanti kalau ditanyakan tempatnya apa Mas, wadahnya apa, ini bebas, bisa plastik, bisa drum, bisa terpal juga. Jadi yang penting itu tertutup, kemudian rapat dan unaerob ya, tidak ada udara dari luar yang masuk. Tapi nanti ini perlu ini juga jam terbang. Jadi kadang-kadang 1, 2, 3 kali membuat kok masih gagal. Nah, ini teman-teman jangan menyerah. Nanti kalau yang gagal bisa dijemur sampai kering, nanti setelah kering bisa disemprot probiotik dan tetes tebu atau gula, nanti bisa diaplikasikan lagi. Jadi terkadang yang agak-agak busuk atau apa tetap bisa kita olah lagi. Jadi tidak ada yang pakan yang terbuang. Nanti sayang, tenaga kita udah keluar dan pakan yang terbuang, itu sangat sayang sekali. Ya, kemudian pakan sumber energi yang keempat. Pakan sumber energi adalah pakan yang bisa menyediakan glukosa dalam jumlah besar atau karbohidrat dalam jumlah besar. Nah, pakan-pakan yang merupakan sumber energi ini biasanya biji-bijian, serealia, atau yang mengandung karbohidrat atau yang digunakan untuk makanan manusia, misalkan beras, jagung, kemudian jelai, gandum, millet, sorghum, oat, dan gandum. Nah, ini apakah bahan-bahan itu yang kita gunakan? Nah, biasanya untuk peternakan ini menggunakan singkong atau ubi ya, itu juga bisa digunakan selain dari biji-bijian. Jadi biji-bijian ini kalau diberikan secara utuh ini akan menyehatkan rumen, karena dia ada proses pencernaan di situ, nanti digiling dalam rumen, ini justru akan menyehatkan rumen. Cuma kendalanya nanti di biaya pakan yang terkadang lebih tinggi kalau kita menggunakan jagung, gandum, millet, sorghum, dan lain-lain. Nah, nanti solusinya apa akan kita bahas lagi nanti ke depan. Nah, ini yang perlu diperhatikan, saya kasih catatan untuk beberapa biji-bijian mengandung fosfor dan kalsium yang rendah. Nah, pakan yang tinggi fosfor ini kadang-kadang menyebabkan ini ya, batu di saluran kemihnya. Jadi beberapa kasus domba atau sapi ini kesulitan untuk buang air kecil dan ternyata pakanannya ada biji-bijian di situ. Mungkin biji-bijiannya terlalu banyak. Kemudian kalau kalsium yang rendah, misalkan kalsium ini rendah dan digunakan dalam jangka waktu lama, ini bisa menyebabkan susu yang tidak terproduksi sempurna untuk induk yang menyusui. Kemudian asupan biji-bijian yang berlebihan atau tiba-tiba ini pergantian, misalkan belum pernah dikasih biji-bijian kemudian langsung diberikan dalam jumlah yang banyak, ini juga menyebabkan gangguan metabolisme seperti asidosis. Ini gangguan di kaki, jadi kakinya nanti akan kayak memerah, bengkak, dan itu kadang untuk berpijak, berjalan itu akan terganggu dan sakit. Kemudian ada kembung juga, itu juga gara-gara pergantian pakan yang mendadak. Nah, rumen ini membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri dengan konsentrat atau dengan pergantian pakan yang diberikan. Jadi saat memberikan pakan jangan mendadak, harus bertahap ya. Jadi misalkan dari pasar kita beli domba atau kambing yang pakannya awalnya hijauan, itu nanti untuk berganti ke fermentasi itu harus dioplos. Jadi hijauannya 80%, fermentasinya 20%, dan nantinya hijauannya dikurangi, fermentasinya ditambah terus sampai nanti 100% menggunakan pakan fermentasi terus seperti itu. Jadi jangan sampai kita mendadak dalam pergantian pakan ke ruminansia ini. Nah, selanjutnya pakan sumber protein. Bahan pakan sumber protein ini rata-rata dari biji-bijian yang mengandung minyak, itu gulungan kacang-kacangan, polong-polongan, dan juga nanti ada dari limbah protein hewani yang bisa digunakan untuk sumber proteinnya juga. Di antaranya mungkin udah banyak yang menggunakan bunggil kedelai, bunggil kacang, ada biji kapas, kemudian ada juga limbah wijen, tepung ikan, tepung tulang, dan lain-lain. Nah, tepung tulang dan daging ini yang berasal dari ruminansia atau dari jenisnya sendiri itu tidak direkomendasikan secara hukum. Jadi selain ini juga bisa menimbulkan sapi gila atau penyakit gila, misalkan
dari sapi mendapatkan asupan protein dari tepung tulang sapi. Nah, itu akan menyebabkan penyakit gila. Dan juga nanti untuk kambing misalkan mendapatkan asupan protein dari tepung tulang kambing. Nah, itu juga akan menyebabkan beberapa masalah kesehatan dan juga penyakit sapi gila juga. Jadi di ruminansia ini ada sebuah sistem di dalam pencernaan yang dia bisa memproduksi ini asam amino. Cuma nanti kenapa kita nanti tambahkan di premix atau di suplemen lainnya asam amino ini untuk mensupport aja, tapi sebenarnya di dalam rumen ini bisa membuat asam amino sendiri atau memproduksi asam amino sendiri. Tapi nanti bahan-bahan sumber protein ini jumlahnya kita sesuaikan supaya nanti bisa memaksimalkan di pertumbuhan. Nah, kelebihan protein ini biasanya dibakar menjadi energi. Nah, kelebihan protein juga bisa menyebabkan diare. Jadi bagaimana kalau kita kebanyakan protein. Jadi kalau kebanyakan protein ini sisa proteinnya akan terbuang. Jadi tidak semua sisa protein ini disimpan. Jadi sisa protein ini rata-rata terbuang dan itu tidak akan menaikkan produktivitas secara signifikan. Jadi untuk bahan-bahan protein nanti harus kita hitung pasnya di berapa, pas dalam kondisi dari sisi biaya dan juga pas dari sisi takarannya. Jadi jangan sampai berlebih karena ini akan menaikkan biaya pakan yang berlebihan biasanya. Nah, ini cukup dan itu digenjot terus oleh peternak dan ternaknya kadang seringnya itu diare. Nah, yang harus kita perhatikan juga, jadi kalau kadar protein ini tinggi atau sesuai dengan yang dibutuhkan, nanti akan memungkinkan hewan untuk meningkatkan tingkat kekebalan. Jadi akan lebih kebal terhadap parasit dan juga mikroorganisme atau yang berusaha menyerang itu nanti akan lebih tahan karena parasit-parasit ini terkadang menyerap sebagian banyak darah dan itu akan mengganggu di pertumbuhannya. Nah, yang keenam adalah ini masih yang kelima ya. Jadi protein adalah bagian penting dari jaringan hewan karena sebagian jaringan hewan atau organ hewan membutuhkan protein atau elemen lain sebagai penyusunnya. Nah, jadi yang diutamakan adalah untuk regenerasi atau pertumbuhan jaringan dari tubuh. Jadi protein yang disediakan dari yang biasa digunakan oleh peternak adalah protein nabati dan protein hewani. Nah, untuk protein nabati ini yang paling banyak tersedia di pasar atau kalau kita mau mencari ini cukup banyak. Nah, untuk protein hewani ini ada salah satu alternatif dari bahan yang bisa kita gunakan untuk sumber protein, dan ini harus dipertimbangkan penggunaannya karena ada batasan dan ada efek-efek negatif juga. Kemudian yang keenam adalah pakan sumber mineral. Nah, pakan sumber mineral ini apa? Pakan sumber mineral ini adalah pakan yang mengandung unsur-unsur mineral. Biasanya kalau di alam, kalau si domba, kambing atau sapi ini kita umbar kan kadang menjilat-jilat tanah, menjilat-jilat batu dan juga daun-daun kering dan juga ranting-ranting kering. Ini adalah upaya untuk dia mendapatkan asupan mineral dari alam. Nah, saat kita memindahkan domba, kambing atau sapi ini ke kandang, berarti kita harus memasukkan juga mineral-mineral ini ke bahan pakan yang kita gunakan. Nah, mineral nanti akan dibagi mineral makro dan mikro. Jadi ini nanti untuk yang makro ini yang membutuhkan sekian gram per kilo, tapi nanti kalau untuk yang mikro ini cuma membutuhkan sekian miligram per kilo. Nah, ini nanti biasanya untuk lebih mudah kita menggunakan mineral mix atau premix, nanti sudah komplit di situ. Nah, kalsium pada ternak perah ini sangat berperan dalam produksi susu. Jadi kalau rekan-rekan beternak perah ini jangan lupa disediakan kalsiumnya untuk memastikan produksi susunya bisa berjalan dengan sempurna dan bagus. Dan
Nanti untuk mineral-mineral ini juga berpengaruh di sistem kekebalan tubuh. Jadi kalau kekurangan mineral juga berpengaruh ke kekebalan tubuh dari hewan tersebut. Kemudian suplemen-suplemen lain yang diperlukan dalam kita membuat pakan adalah vitamin, enzim, dan juga promotor growth, atau ini zat yang bisa memacu pertumbuhan atau mendorong pertumbuhan biar lebih cepat. Nah, bakteri-bakteri di dalam rumen ini sebenarnya sudah bisa memproduksi vitamin K dan vitamin B dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dari ternak tersebut. Tapi perlu diperhatikan, terkadang populasi dari mikroba atau renik-renik yang ada di dalam rumen ini terkadang populasinya terganggu. Nah, ini yang perlunya nanti kita di poin ke-8 kita perlu menambahkan probiotik adalah untuk memastikan bahwa populasi mikroba dalam rumen ini tidak terganggu dan populasinya tetap di ambang batas yang disarankan. Jadi kalau populasi dari mikroba ini kurang, terkadang menimbulkan beberapa masalah, termasuk kembung, diare, itu juga terkadang dipengaruhi oleh populasi dari mikroba rumen yang tidak dalam kondisi prima. Nah, untuk kekurangan vitamin dan enzim ini terkadang juga dapat mempengaruhi di kesehatan. Karena itu kita harus vitamin dan mineral, kemudian enzim itu harus ada di bahan pakan atau harus ada di dalam pencernaannya, walaupun jumlahnya sedikit, ini harus ada terus. Kemudian untuk promotor growth atau pemacu pertumbuhan, apakah ini harus diberikan? Nah, terkadang beberapa bahan alami itu bisa kita gunakan untuk promotor growth, ya tidak usah beli. Nah, promotor growth ini biasanya meningkatkan efisiensi pakan. Jadi selain efisiensi pakan itu dipengaruhi dari mikroba yang mengolah atau mengurai makanan tersebut menjadi bahan yang bisa dicerna, juga bisa digunakan promotor growth ini untuk meningkatkan efisiensi pencernaan. Dan beberapa promotor growth ini juga berpengaruh ke daya tahan atau imunitas tubuh juga. Nah, selanjutnya ada aditif. Nah, aditif ini biasanya kita tambahkan asam amino sintetik, mineral, dan juga vitamin. Jadi untuk yang aditif pakan yang merupakan nutrisi, kemudian aditif atau tambahan yang itu bukan merupakan nutrisi. Biasanya ada antibiotik, ada probiotik, ada hormon, dan lain-lain yang ini tidak termasuk dalam golongan nutrisi, tapi ini diperlukan untuk beberapa tujuan. Misalkan antibiotik ini untuk melawan bakteri atau virus. Nah, cara kerjanya membunuh atau menghambat pertumbuhan bakteri atau virus ini. Yang kedua, probiotik. Nah, probiotik ini apa? Probiotik itu adalah sebuah jaringan hidup atau kultur hidup dari macam-macam organisme ya, yang ini nanti kalau dikonsumsi oleh ternak akan membantu untuk penguraian bahan-bahan pakan yang masuk ke dalam rumen. Jadi pakan yang masuk ke dalam rumen kemarin setelah masuk ke dalam rumen itu akan dikeluarkan melalui proses menggayumi atau regurgitasi, itu akan dikunyah kembali, setelah halus masuk ke rumen lagi. Nah, di situ nanti peran probiotik atau mikroba-mikroba ini akan ikut menghancurkan sel-sel atau serat-serat yang ada di bahan pakan tersebut sehingga mudah dicerna oleh ternak. Nah, selanjutnya ada hormon. Nah, hormon ini juga terkadang diperlukan untuk beberapa tujuan. Bisa hormon untuk pertumbuhan, kadang hormon untuk reproduksi, dan lain-lain. Terkadang juga perlu ditambahkan untuk kasus-kasus tertentu. Ada juga nanti obat penenang, misalkan dalam kondisi stres. Biasanya kita gunakan seperti B-kompleks, B12, atau Cardiovit atau ATP untuk ini ya, mengurangi tingkat stres saat perjalanan. Terkadang kita juga bisa menambahkan herbal. Kemudian kultur ragi ini sebenarnya masuk dalam mikroba ya. Jadi ragi ini nanti akan ikut mengurai juga makanan-makanan, bahan-bahan pakan yang ada di dalam rumen untuk menjadi lebih sederhana lagi dan bisa dicerna oleh
usus oleh rumen melalui ususnya gitu. Ini contoh beberapa bahan pakan yang perlu ditambahkan. Kemudian ada juga anti jamur. Ini biasanya ditambahkan untuk pabrikan yang biasa sering menggunakan anti jamur, karena perlu ditambahkan anti jamur ini untuk menghindari timbulnya jamur dalam waktu penyimpanan yang lama. Kemudian agen penyedap atau aroma. Nah, aroma ini bisa digunakan untuk memperbaiki pakan-pakan yang mau kita gunakan tapi palatabilitasnya rendah. Nah, ini bisa kita gunakan untuk memperbaiki palatabilitas pakan. Nah, selanjutnya adalah air. Air ini terkadang sering tidak dianggap sebagai bahan pakan, tapi asupan air ini saat dia tidak memadai atau tidak mencukupi akan menimbulkan masalah di pencernaan dan kesehatan juga, dan mempengaruhi pertumbuhan dan produktivitas ternak. Jadi air ini harus memadai dan harus, kalau saya tekankan ke teman-teman, harus ad libitum atau tersedia terus di dalam pakan. Nah, ini apakah harus ditambahkah probiotik? Kalau nanti sudah ada refit atau probiotik lain, bisa ditambahkan probiotik di situ untuk memperbaiki dari sistem pencernaan yang ada di dalam rumen. Kemudian yang sering ditanyakan, apakah perlu mendapatkan garam? Nah, penambahan garam setiap hari ini terkadang menimbulkan efek yang buruk, karena mikroba-mikroba yang ada di dalam rumen cenderung akan mati. Tapi biasanya karena sudah kebiasaan turun-temurun, sudah biasa dikasih garam. Nah, itu terkadang tidak diperhatikan beberapa faktor yang menimbulkan efek kurang bagus di dalamnya. Jadi untuk garam nanti sebaiknya dikemas dalam mineral block atau nanti dicampurkan dalam bahan-bahan pakan, dan itu cukup sedikit yang dibutuhkan. Jadi tidak perlu banyak-banyak, yang penting ada asupan garam. Dan garam ini sebenarnya tidak cukup karena harus ada mineral-mineral lain. Nah, itulah tujuannya tadi ada bahan-bahan sumber mineral yang harus kita tambahkan ke pakan tersebut. Nah, dengan klasifikasi pakan ternak ini kami harapkan nanti rekan-rekan tidak bingung lagi dalam mencampur bahan pakan. Nah, pakannya ini gimana, batasnya berapa, nanti bisa lebih mudah saat kita sudah mengetahui klasifikasi dari beberapa pakan yang akan kita gunakan. Nanti materi selanjutnya akan kita share beberapa komposisi sederhana untuk membuat pakan ternak, dan nanti juga akan kita contohkan langsung bagaimana memasukkan bahan ini ke software atau aplikasi. Nanti rekan-rekan bisa menghitung di situ kira-kira dari bahan-bahan ini yang ditemukan proteinnya berapa, kemudian karbohidratnya berapa, nanti akan ketemu di aplikasi itu. Nanti akan kita kupas di materi selanjutnya. Semoga bisa memberikan manfaat dan peternakan kita semoga lebih bisa berkembang lagi. Jumpa di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.